Hai geng, gurun adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang sangat sedikit. Bahkan gurun memiliki curah hujan kurang dari 250 mm per tahun. Gurun juga dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan, karena sejauh mata memandang hanya padang pasir gersang yang terlihat di depan mata. Hal ini mungkin benar jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan yang lebih banyak. Namun, tahukah kamu geng, di tengah-tengah padang gurun tandus dan gersang terdapat surga tersembunyi di sana loh. Surga itu adalah oase. Oase atau oasis sendiri adalah daerah subur namun terpencil yang terletak di tengah gurun. Pada umumnya, oase mengelilingi mata air atau sumber air. Di dunia ini ada beberapa oase dengan pemandangan yang indah dan menakjubkan. Karena keindahan tersebut geng, mampu menghipnotis para turis untuk berbondong-bondong datang untuk berlibur ke sana. Nah, berikut ini geng 10 oase dengan pemandangan terindah dan menakjubkan di dunia. Namun jika kalian baru ketemu dengan channel ini, tidak ada salahnya jika kalian klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi ya geng, agar channel ini ikut berkembang seperti channel-channel lainnya. Yang pertama adalah Crashken Lake atau bulan sabit di China. Tiongkok mempunyai oase yang cukup terkenal karena keindahannya. Oase ini terletak di Gurun Gobi, tepatnya 6 km sebelah selatan kota Dongguan, China. Dinamakan demikian karena memang bentuk dari oase ini menyerupai seperti bulan sabit. Selain karena bentuknya yang unik, oase ini juga memiliki nilai histori yang tinggi, sehingga membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berbondong-bondong datang mengunjunginya. Dahulu kala, tempat ini merupakan salah satu lokasi peristirahatan para pedagang yang melalui jalur sutra. Bahkan danau di oase ini diperkirakan sudah berumur lebih dari 2000 tahun. Untuk mempertahankan keunikannya, pemerintah setempat menambahkan volume air sejak tahun 2006. Jadi tidak heran kalau oase ini selalu ramai dikunjungi turis setiap tahunnya. Yang kedua adalah Huacachina di Peru. Huacachina merupakan salah satu oase paling indah di dunia. Huacachina sendiri adalah sebuah desa yang terletak di kota Ica, provinsi Ica, Peru. Oase ini adalah satu-satunya oase yang berada di gurun benua Amerika, sehingga oase ini disebut juga dengan nama Oase Amerika. Perairannya yang murni dan bukit pasir yang indah menjadikan daya tarik wisatawan lokal maupun asing untuk datang ke oase ini. Maka tak heran kalau Huacachina menjadi tempat favorit untuk berlibur bagi para turis. Bahkan, oase yang satu ini menjadi tempat wisata paling populer di Peru. Yang ketiga adalah oase Cepica di Tunisia. Kalau kalian fan berat dari film Star Wars, tentu sudah tidak asing lagi dengan tempat ini ya geng, karena tempat ini pernah dijadikan lokasi syuting dalam film Star Wars A New Hope. Letak oase Cepica ini berada di kaki pegunungan Jebel El Negueb, Tunisia. Perlu kalian ketahui, masyarakat setempat menjuluki oase ini dengan sebutan Qasr al-Sham, yang berarti istana matahari. Oase ini dikelilingi oleh pohon-pohon palem yang subur, sehingga menciptakan tempat ini menjadi unik berwarna hijau dengan latar pegunungan tandus di sekelilingnya. Yang selanjutnya adalah oase Wadi Bani Khalid di Oman. Wadi Bani Khalid merupakan salah satu oase paling indah di Timur Tengah. Oase ini terletak sekitar 126 km dari kota Muscat atau 120 km dari kota Shur. Tepatnya berada di desa Bad'ah, wilayah Asy-Syarqiyah, Oman. Di oase ini kalian dapat menjumpai sumber air yang mengalir di atas lembah. Sumber air yang melimpah menjadikan pohon-pohon di sekitarnya tumbuh subur. Ditambah lagi bebatuan alami gurun menambah keindahan eksotis panorama di sekitarnya, sehingga membuat oase Wadi Bani Khalid ini layaknya surga di tengah gurun pasir. Yang kelima adalah oase Liwa di Uni Emirat Arab.
Uni Emirat Arab tidak hanya dikenal dengan Burj Khalifa saja loh geng. Namun di sini juga terdapat oase yang sangat indah, bahkan menjadikan sebagai salah satu oase terindah di dunia yang bernama Oase Liwa. Oase ini terletak sekitar 97,6 km selatan pantai Teluk Persia atau 150 km barat daya kota Abu Dhabi. Oase Liwa membentang sangat luas sehingga didiami sekitar 50 desa di sana. Oase ini juga pernah dibuat syuting film Hollywood, yaitu Star Wars The Force Awakens yang dijadikan sebagai planet yang bernama Jakku. Yang keenam adalah Oase Ubari di Libya. Ubari merupakan kawasan wisata alam yang masih masuk bagian dari kota Ain Ahbari, Libya, yang lokasinya terletak di tengah gurun Sahara. Uniknya, kadar garam di danau oase ini sangat tinggi, sama seperti di Laut Mati. Sehingga, jika kita berenang di sini, kita akan terapung tanpa menggunakan pelampung. Oase ini membentang seluas 12.000 km persegi, dikelilingi vegetasi rawa dan pepohonan palem khas gurun. Perairannya yang jernih memantulkan cahaya bak kristal di tengah gurun dengan kedalaman 7 meter hingga 32 meter. Area ini pun menjadi pusat pertemuan dan aktivitas pedagang bagi penduduk setempat. Mereka akan berkumpul di tepi danau untuk menjual benda-benda unik dan aneka barang lainnya. Yang ketujuh adalah Oase Takhlik di Aljazair. Sama halnya dengan Oase Ubari, oase ini juga berada di gurun Sahara, tepatnya berada di negara Aljazair. Oase ini terletak di Provinsi Behtar, tepatnya berada di distrik Takhlik. Takhlik dikenal dengan bukit pasirnya yang megah dan pohon-pohon palem yang menjulang tinggi di sekitarnya. Di bagian selatan, terdapat daerah yang dipenuhi dengan fotoglif atau lukisan batu kuno. Beberapa lukisan batu kuno ini diyakini berusia 5.000 tahun sampai dengan 200.000 tahun. Diketahui juga, Takhlik adalah salah satu tempat terpanas di gurun Sahara. Jangan meremehkan panasnya loh geng. Di sini salju jepit akan meleleh setelah beberapa menit berdiri di luar saat musim panas tiba. Yang kedelapan adalah Oase Turpan di China. Oase Turpan adalah salah satu oase terindah di dunia. Tepatnya terletak di wilayah Xinjiang, Uyghur, China. Oase Turpan ini dulunya merupakan pusat perdagangan utama di sepanjang jalur sutra dan merupakan pusat kebudayaan Islam di China. Maka tak heran kalau penduduk di sini mayoritas adalah beragama Islam. Bahkan, di oase ini terdapat masjid agung yang masih berdiri kokoh, walaupun sudah berusia ratusan tahun lamanya. Walaupun iklim di gurun ini sangat dingin, namun pepohonan dan buah-buahan tumbuh dengan subur di oase ini. Jika kalian sedang berkunjung di Xinjiang, Uyghur, Cina, Oase Turpan merupakan salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi. Yang kesembilan adalah Oase Tafilat di Maroko. Tafilat atau Tafilet adalah oase terbesar di Maroko, di mana tempat ini terletak di tepi barat gurun Sahara, berlokasi di sepanjang tepi Sungai Sis, Maroko. Oase ini berfungsi sebagai rute perdagangan pada abad pertengahan, sehingga tak heran kalau di tempat ini terdapat sejumlah desa yang membentang di sekitar oase selama berabad-abad. Wilayahnya yang subur membuat oase ini dipenuhi berbagai macam pepohonan. Bahkan, dikenal menghasilkan kurma lezat yang diekspor ke berbagai negara di dunia. Yang terakhir adalah Oase Maranhão di Brasil. Selain menjadi tempat tinggal bagi orang Indian Kaete, tempat ini juga telah ditetapkan sebagai taman nasional oleh pemerintah setempat. Saat kalian berada di Oase Maranhão, kalian dapat melihat gurun yang memiliki air mengapung di atasnya dengan warna yang berbeda-beda. Oase ini dapat dikatakan sebagai oase musiman, karena lokasinya yang berada di lepas cekungan Amazon membuat daerah ini menjadi kolam raksasa saat musim hujan tiba, yaitu tepatnya antara bulan Mei sampai dengan bulan September.
Namun saat musim kemarau datang, kolam-kolam ini akan mengering dan menghilang. Dan untuk melihatnya kembali, kita harus menunggu hingga musim hujan tiba. Nah, itulah geng 10 oase dengan pemandangan terindah dan menakjubkan di dunia. Jika ada tambahan lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, Kang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.